Namaku Gabriel. Aku ialah seorang pemilik dari perusahaan properti yang sangat terkenal di Australia. Rasa-rasanya tak ada satupun yang tidak bisa kumiliki. Keluarga harmonis dengan sepasang anak, kekayaan berlimpah, bisnis bagus, dan orang-orang yang bisa ku percaya. Semua itu sudah ada di dalam genggamanku, tepat sebelum aku terjatuh saat memimpin sebuah rapat penting. Dadaku sakit dan pandanganku perlahan memudar, hingga yang ada hanya kegelapan. Anehnya, aku masih bisa mendengar semua orang berteriak dan berusaha menyelamatkanku. Tetapi mulut dan mataku tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Mereka membawa aku ke rumah sakit dan memberiku dokter terbaik di sana. Pernyataan dokter adalah, aku menderita sakit jantung dan tidak sadarkan diri, entah sampai kapan. Ingin rasanya aku berteriak dan mengatakan kalau aku baik-baik saja. Tetapi seperti yang kubilang sebelumnya, tubuhku tidak berfungsi dengan seharusnya. Aku mendengar keluarga dan sahabatku terisak, menangisi kondisiku. Mereka terdengar sangat sedih dan terpukul. Tetapi tidak dalam waktu yang lama. 3 bulan pertama, istriku Renata masih menangisi dan berharap kesembuhanku. Tetapi di bulan selanjutnya, aku mengetahui apa yang ia sembunyikan dariku selama ini. Sayang, aku lelah. Kapan kita akan kembali dan menikah? Aku lelah menunggu, ucapnya pada seorang pria. Sabar, begitu dia meninggal, kita akan segera menikah, jawabnya. Yang ternyata adalah Robert, sahabat kecilku. Renata setiap hari datang ke rumah sakit, tetapi dia tidak merawat atau memantau keadaanku. Dia datang untuk bermesraan dengan Robert, tepat di depan wajahku, dan menganggap aku adalah sebuah patung yang tak mengetahui apapun. Terkadang, Renata akan bergantian berjaga dengan William dan Jillian, anakku. Kupikir saat Renata mengkhianatiku, mereka adalah kebanggaanku yang bisa kuandalkan. Tetapi ternyata tidak. Menurutmu setelah papa meninggal, apa kita akan dapat hartanya? Tanya Jillian. Aku rasa iya, jawab William. Kalau begitu, aku mau uang dan Ferrarinya, sahut Jill. Hei, siapa kamu? Aku juga ingin mau Ferrari itu, balas Will. Aku rasa keuntungan dari bisnis papa sudah cukup untukmu, Will. Kamu bisa beli mobil apapun yang kamu inginkan, sahut Jill. Betul juga. Oke, kamu bisa mengambil Ferrari itu, balasnya. Mereka bahkan tidak peduli apa yang terjadi padaku dan hanya menginginkan kematianku agar bisa menguasai semua harta. Renata, Jill, William, dan Daryl selalu bergantian menungguiku di rumah sakit. Tetapi pembicaraan mereka tidak pernah menyangkut tentang kesembuhanku. Daryl selalu datang, memberi laporan tentang perusahaanku. Ia memang sengaja ku perkerjakan, karena kupikir dia adalah adikku, dan aku bisa mempercayainya lebih dari orang lain. Tetapi sepertinya aku salah menilai satu-satunya saudaraku itu. Tenang saja, semua akan beres ketika aku naik menjadi CEO di perusahaan itu, ucapnya. Dengan seseorang di telepon. Aku memang terbaring dan tidak bergerak, tapi bukan berarti aku tuli. Selama 1 tahun terbaring di atas ranjang rumah sakit,
Aku mendengar semua percakapan menyakitkan seperti itu. Di saat aku berjuang untuk hidup, mereka yang kupikir sangat berharga justru malah mengharapkan kematianku. Hanya ada satu orang yang tidak pernah sekalipun ku dengar harapannya tentang kematianku. Jun, seorang wanita yang kutebak, seorang perawat di sana. Dia selalu menyapaku setiap pagi dan merawatku dengan sangat lembut. Selain melakukan tugasnya, Jun selalu mengajakku untuk berbicara. Ia menceritakan kisah hidupnya dan terkadang membacakan buku-buku yang sangat menarik. Jun adalah satu-satunya orang yang sangat ingin ku temui. Dia tidak mengenal siapa aku. Kurasa ia juga tidak melihat data pribadiku. Tapi dia selalu mengatakan tentang hal-hal positif tentangku. Selamat pagi. Bagaimana keadaanmu hari ini, Gerald? Mari kita lihat. Apakah ada kemajuan yang sudah kamu lakukan? Ucapnya setiap pagi. Terkadang ku dengar ia sedang memuji penampilanku, dan aku merasa tersanjung, meski wajahku tetap kaku, seperti sebuah patung. Sepertinya kamu akan melewatkan musim semi tahun ini. Sayang sekali. Padahal kita bisa pergi ke taman dan memesan secangkir kopi. Ku tebak kamu adalah orang yang asik diajak bercerita. Hahaha, ucapnya setelah membacakan satu bagian novel sambil membenarkan posisi selimutku. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kuharap kamu segera terbangun dan kembali menjalani hidupmu. Aku yakin kamu sudah melewatkan banyak hal menyenangkan, tambahnya. Di saat itulah keinginanku untuk bertemu dengan Jun sangat besar. Setelah menunggu selama 1 tahun dan mendengar banyak orang yang mengharapkan kematianku, di saat itu dia menjadi satu-satunya yang berharap aku kembali. Dan keinginan yang besar membuat aku memaksa mataku untuk terbuka. Sepertinya aku tidak melewatkan musim semi tahun ini, ucapku saat berhasil menatap punggung Jun yang akan keluar dari ruanganku. Jun menghentikan langkahnya dan berbalik menatapku yang sudah bisa berkedip. Halo Gerald, bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Tanyanya sambil berjalan kembali ke arahku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya selama 1 tahun aku tersadar hanya tidak bisa membuka mata dan mulutku saja, jawabku yang tidak berhenti memandangi rambut pendek dengan wajah bulat itu. Matanya yang besar, hidung mungil, bibir yang terbentuk sempurna, dibalut dalam warna kulit yang kecoklatan, eksotis. Itu yang bisa ku pikirkan. Jun mendekat dan memencet tombol biru di dekat ranjangku untuk memanggil dokter. Baiklah, ada hal yang bisa ku bantu sebelum para dokter datang dan memeriksamu, tanyanya. Bisakah kita ke taman dan memesan segelas kopi? Karena kalau tidak salah, kamu menyebut aku pria yang asik diajak berbicara, jawabku. Aku melihat sebuah senyum di wajah bulat dan eksotis itu mengembang dengan sempurna. Baiklah, setelah dokter menyatakan kalau kamu baik-baik saja, sahutnya. Tak lama, beberapa dokter mengelilingi ranjangku dan memeriksa kondisi aku setahun terakhir. Setelah mereka selesai dan keluar, rupanya Jun
sudah menghubungi keluargaku. Mereka datang setelah para dokter keluar dari ruanganku. Aku melihat wajah-wajah yang selama ini mengharapkan kematianku. "Sayang, bagaimana keadaanmu? Kami sudah lama menunggu kamu dan sangat takut kamu tidak akan kembali," ucap Renata sambil sedikit berlari ke arahku. Ia memeluk dan menciumiku di belakang tubuhnya. Aku melihat kedua anakku, Daryl dan Robert. "Takut aku tidak kembali, atau memang itu semua yang kalian harapkan?" tanyaku. Wajah Renata langsung memucat dan matanya pun membesar. "Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Aku mengharapkan kamu pergi, meninggalkan aku," sahut Renata. "Apa kamu yakin? Bukannya kamu sudah lelah menunggu aku di rumah sakit dan ingin segera menikah dengan Robert setelah aku mati?" tanyaku. Pertanyaanku sukses membuat wajah mereka semua pucat pasi dan ketakutan. Aku tahu Jill dan Will selalu bertengkar merebutkan harta yang akan menjadi warisan mereka setelah aku mati. Atau Daryl yang berharap menjadi CEO di perusahaanku dan memasukkan sesuatu setelah aku pergi, ucapku. Aku memang dinyatakan koma, tapi bukan berarti aku tidak bisa mendengar semua pembicaraan kalian selama 1 tahun ini. Aku bersyukur mengetahui itu semua, karena sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan, tambahku. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatap mataku atau membalas ucapanku. "Aku akan menceraikanmu, Renata, Jill dan Will. Kalian tidak akan mendapat harta apapun dariku, bahkan setelah aku mati. Sedangkan Daryl, kamu tidak lagi bekerja di perusahaanku," ucapku. Aku melihat ketakutan di wajah-wajah itu, dan mereka berebut untuk berbicara padaku, berusaha untuk menjelaskan dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Keributan itu membuat penjaga rumah sakit masuk ke dalam ruangan dan meminta mereka untuk diam. "Tolong bawa mereka keluar. Aku ingin istirahat," pintaku pada penjaga itu. Mereka dipaksa keluar oleh penjaga, dan seketika ruanganku sepi senyap. Lalu aku mengambil ponsel untuk menghubungi pengacaraku. Aku segera merapikan semua urusan yang sudah kukatakan, termasuk tentang perusahaan. Saat semuanya selesai, aku menagih janji pada June untuk menikmati musim semi di taman sambil menikmati secangkir kopi. Aku sudah dinyatakan sehat oleh dokter. Aku sudah menepati janjiku. Dan sekarang giliranmu, ucapku saat June masuk ke dalam ruanganku untuk mengecek keadaanku sekali lagi. "Baiklah Gerald, temui aku di taman dekat sini dan kita akan menikmati secangkir kopi bersama," jawabnya. Sejak itu, aku lebih jauh mengenal June dan menceritakan semua yang kualami selama 1 tahun terakhir. June merasa prihatin dengan kondisiku, tetapi itu justru membuat aku dan dia bisa bersama tanpa adanya penghalang. Sekian